Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Pagi ini kita akan mengulas tentang tema akidah. Salah satu pertanyaan yang penting untuk dijawab dalam masalah akidah itu seputar keberadaan Tuhan. Apa bukti keberadaan Tuhan? Gimana jawabannya? Ya udah saya ajarin. Kalau orang nanya sama kamu, Tuhan tuh ada atau enggak? Buktinya apa? Gimana cara jawabnya? Pertama, kita berkata apa? Alam semesta itu ada dari ketiadaan, segala sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan, kesimpulannya alam itu ada yang mengadakan. Ya kan? Itu dikenal dengan istilah apa? Dalilul hudus. Masih ingat? Atau argumen kebaruan. Disebut argumen kebaruan karena dia menyimpulkan keberadaan Tuhan, dasarnya adalah kebaruan alam. Apa maksudnya baru itu? Alam baru itu maksudnya alam tadinya nggak ada, kemudian ada. Secara otomatis menurut akal sehat pasti ada yang mengadakan. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa yang mengadakan itu harus Tuhan? Ngerti nggak maksud saya? Kan alam ini harus ada yang mengadakan. Misalnya orang sepakat nih, oke, alam itu ada yang mengadakan, tapi kenapa harus Tuhan? Kenapa harus Allah yang mengadakan itu? Ngerti nggak maksudnya? Pertanyaannya sekali lagi, alam semesta ini ada yang mengadakan atau enggak? Ya kalau kita mengikuti logika yang sehat udah pasti ada, ya kan? Alam pasti ada sebabnya. Karena kamu ngelihat ada benda apapun, ada tanaman, ada tumbuhan, ada kejadian apapun, kalau tadinya nggak ada kemudian ada, pasti ada sebab. Berarti alam juga ada sebab. Nah pertanyaannya, kenapa sebab itu harus Tuhan gitu loh? Paham nggak? Kenapa harus Allah yang menjadi sebabnya? Coba kamu jawab, kira-kira bisa nggak? Jawaban sementara kamu kira-kira apa? Kenapa yang mengadakan alam ini harus Allah? Kenapa nggak yang lain aja? Ngerti nggak pertanyaannya, Nok? Asa ngerti nggak? Kenapa menurut kamu kenapa? Itu mau kita bahas sekarang. Kenapa? Karena itu penting. Itu saat nanti mungkin kamu jumpa sama orang-orang yang bertanya kayak gitu. Kenapa harus Allah? Kenapa nggak yang lain aja? Hansa. Teng tong. Apa ya? Bingung kan? Dor. Kenapa? Jadi sekarang yang mau kita bahas itu soal siapa yang menciptakan alam semesta. Jawaban kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa harus Allah? Kenapa nggak yang lain aja? Paham nggak pertanyaannya? Saya kasih penjelasan, kamu dengerin baik-baik, ntar kamu jelasin ulang ya. Paham pertanyaannya? Jadi pertanyaan kita sekarang bukan pertanyaan apakah alam ada sebabnya atau enggak. Itu mah udah selesai. Kalau ada pertanyaan apakah alam ada sebabnya atau tidak, jawabannya apa? Apakah alam ada sebabnya atau tidak, jawabannya? Ya pastilah. Contoh-contoh sederhananya banyak kan? Kamu Ripai mungkin gak lahir dengan diri kamu sendiri. Tanpa ada bapak, tanpa ada ibu. Juluk aja langsung. Mungkin. Bangunan ini juga nggak mungkin bisa ada tanpa ada yang buat. Baju, buku, nggak mungkin kalau ada yang nggak nulis. Kalau nggak ada yang nulis kan nggak mungkin dia ada. Paham nggak? Jadi kita nggak memperdebatkan apakah alam itu ada sebabnya atau enggak. Alam itu ada sebabnya. Pertanyaannya kenapa sebabnya harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama begini. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya kasih jawaban yang gampang dulu. Kita katakan yang menciptakan alam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya Dia yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keindahan,
dan keagungan. Selain Allah nggak ada yang menyandang sifat itu, gitu loh. Paham nggak? Oke, kenapa harus Allah yang menyandang sifat kesempurnaan, keindahan, keagungan itu? Oke, sekarang begini. Anggap sekarang misalnya yang menciptakan alam semesta itu selain Allah ya. Selain Allah. Misalnya yang menciptakan alam itu bukan Allah gitu. Paham nggak? Pilihannya apa kalau selain Allah? Banyak kan? Pertama, yang menciptakan alam itu adalah alam itu sendiri. Pilihan pertama tuh. Jadi alam diciptakan oleh dirinya itu mungkin atau enggak? Coba aja kamu bayangin. Ada sesuatu, ada meja nih. Meja menciptakan dirinya sendiri. Itu mungkin enggak? Enggak mungkin. Ada baju menjahit dirinya sendiri. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ada tanaman menanam dirinya sendiri. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya anggap sekarang misalnya ada orang ateis, orang enggak percaya Tuhan. Dia bilang, oke, alam itu ada yang mengadakan, tapi dia bukan Tuhan. Terus apa? Selain Tuhan, kalau selain Tuhan tuh pilihannya ya ima alam. Nah, tapi masalahnya kalau alam disebabkan oleh alam itu nggak masuk akal, karena nggak ada sesuatu menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Ya nggak? Jadi ini mustahil. Ya kan? Oke. Selain alam, namanya alam ini ya masuk semuanya, semua makhluk. Ya setan, ya manusia, ya jin, ya. Kalau kamu bilang misalnya, oh enggak, yang menciptakan alam ini roh jahat misalnya. Roh jahat. Roh jahat ini alam atau bukan? Alam atau bukan? Loh, roh segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Paham nggak? Alam itu artinya apa? Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Gak mungkin kan? Masa ada sesuatu menjadi sebab bagi semua alam semesta, tapi dia sendiri bagian dari alam gitu loh. Itu gak masuk akal. Paham? Karena menurut akal sehat itu gak mungkin alam ini menjadi sebab bagi alam. Gak mungkin nih, gak masuk akal. Karena gak mungkin A menjadi sebab bagi A. Atau gini nih, menurut kamu mungkin gak? Misalnya begini nih. Kita bikin lingkaran. A menjadi sebab bagi B, B menjadi sebab bagi C, C menjadi D, C menjadi bagi A. Kayak gini, melingkar gini. Bisa nggak? A diciptakan oleh B, B oleh C, C oleh D, D oleh A. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kalau A diciptakan oleh B, mungkin nggak? Mungkin. Ya mungkin lah. Kalau B diciptakan oleh C, mungkin. C diciptakan oleh D. Tapi kalau D diciptakan oleh A, ya nggak bakal ada kalau begitu, ya nggak? Kebergantungan yang ini namanya daur. Kalau dalam istilah Arab namanya daur. Jadi kebergantungan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ini nggak mungkin, ini mustahil terjadi. Jadi alam itu nggak bisa bergantung. Atau begini, A bergantung kepada B, B bergantung kepada B bergantung kepada A. Mungkin atau nggak? Nggak mungkin juga, mustahil. Jadi menurut akal sehat kita, nggak bisa yang menjadi sebab bagi alam itu adalah alam itu sendiri. Ya kalau berarti kalau seandainya bukan alam, tinggal kita tanya, yang mengadakan alam ini sifatnya seperti apa gitu loh, paham nggak? Kan udah pasti yang menciptakan alam bukan alam nih. Pertanyaan kita selanjutnya terus apa gitu loh. Nah kita tentuin sekarang sifat-sifat yang menciptakan alam ini seperti apa. Sifat-sifat yang menciptakan alam itu seperti apa? Pertama gini, lihat sini. Alam semesta itu bergantung kepada yang lain. Ini kata kuncinya. Masih ingat istilahnya apa? Kalau sesuatu bergantung kepada yang lain itu namanya apa? Mungkin. Mungkin. Bahasa mahasiswanya kontingent. Kontingen itu artinya sesuatu yang dia itu tidak berada dengan dirinya sendiri. Dia bergantung kepada yang lain. Kayak meja ini, kayak saya, kayak barang benda-benda yang kita lihat itu namanya mungkin. Dia tidak berada dengan dirinya sendiri. Dia bergantung kepada yang lain. Satu pilihan udah kita anggap gak masuk akal tuh. Gak mungkin yang menjadikan alam ini adalah alam itu sendiri.
diri. Karena nggak masuk akal. Nah kita cari selanjutnya, terus apa kalau bukan alam? Apa kalau bukan alam? Nah, sekarang yang kita bicarakan, kira-kira sifatnya seperti apa yang menciptakan alam itu? Sifat-sifatnya seperti apa? Alam semesta itu bergantung kepada yang lain. Artinya apa? Dia senantiasa butuh kepada yang lain. Semua yang kamu lihat di alam semesta ini punya kebutuhan sama yang lain, ya kan? Semuanya, benar nggak Sandi? Semuanya bergantung kepada yang lain. Nah, otomatis yang menciptakan semua alam harusnya dia tidak bergantung kepada yang lain. Jadi berhubung alam semesta ini senantiasa bergantung kepada yang lain, berarti yang menciptakan alam tidak bergantung kepada yang lain. Sifat pertama udah pasti ini nih. Karena kalau yang menciptakan, ini kita bicara pencipta ya. Kalau yang menciptakan ini bergantung kepada yang lain, ya dia menjadi bagian dari alam. Ya kan? Haruslah dia tidak bergantung kepada yang lain. Sifat yang pertama. Ya enggak? Kemudian, kalau sesuatu bergantung kepada yang lain, berarti dia sempurna atau kurang? Bergantung kepada yang lain itu berarti ada kebutuhan. Kalau sesuatu itu butuh, namanya sesuatu yang sempurna atau kurang? Kurang. Dia punya kekurangan. Alam semesta itu punya kekurangan. Nah, kira-kira sekarang yang menciptakan alam punya kekurangan atau enggak? Kalau kita bilang dia punya kekurangan, ya dia berarti menjadi bagian dari alam. Nah, kita bicara sesuatu yang menjadi pencipta semua alam. Gak mungkin dia punya kekurangan, ya kan? Karena dia tidak bergantung kepada yang wujudnya dia itu nggak bergantung kepada yang lain gitu. Artinya wujudnya sempurna. Jadi kalau tidak bergantung kepada yang lain namanya sempurna kan? Paham nggak? Artinya kalau tidak bergantung kepada yang lain tidak punya kebutuhan. Sempurna atau enggak? Jadi kalau ada yang nanya kenapa Tuhan harus sempurna? Jawabannya begitu. Kan itu yang paling masuk akal. Kalau Tuhan tidak sempurna berarti dia sama dengan alam semesta. Sementara Tuhan itu adalah pencipta bagi semua alam. Paham nggak? Paham nggak? Kalau alam semesta itu punya kekurangan, pasti yang menciptakan alam itu punya kesempurnaan. Jadi sejak awal kita mengatakan Tuhan itu sempurna karena wujudnya apa maksudnya wujudnya sempurna? Dia tidak bergantung kepada yang. Jadi wujudnya sempurna, otomatis sifatnya juga harus sempurna. Karena wujudnya juga sempurna gitu loh. Paham? Nah kalau misalnya wujudnya sempurna, sifatnya sempurna. Sekarang kalau misalnya kita rinci, kira-kira dia punya kekuasaan atau enggak? Kalau wujudnya sempurna, dia punya kekuasaan atau enggak? Ya udah pastilah. Berarti dia maha kuasa. Kalau udah punya kuasa, kira-kira dia mengetahui atau enggak? Udah pasti ya, dia maha mengetahui. Kira-kira dia ada awalnya atau enggak? Enggak mungkin, karena kalau dia ada awalnya, dia bergantung kepada yang lain. Kalau udah bergantung, namanya butuh. Kalau udah butuh, namanya bukan Tuhan. Berarti dia juga tidak bermula. Kalau tidak bermula, berakhir atau enggak? Enggak berakhir. Kalau tidak berakhir, kira-kira tidak bermula, kira-kira dia sama dengan makhluknya atau enggak? Enggak mungkin, karena dia itu enggak bergantung kepada yang lain, sementara makhluk bergantung kepada yang, berarti harus beda dengan makhluk. Terus kamu runut satu-satu tuh. Pada akhirnya, memang hanya Tuhan yang bisa menjadi sebab utama di balik alam semesta ini, hanyalah Tuhan. Karena hanya Dia yang apapun itu, nah orang misalnya bilang, oh menurut saya bukan Tuhan, ya terus apa? Kalau bukan Tuhan apa? Kalau bukan Tuhan apa? Kalau dia menyebut sesuatu, kita tanya, sesuatu itu apa? Oh, ada yang bilang misalnya alam itu berproses aja. Berproses secara alamiah. Nanti akan ada tuh orang bilang alam semesta ini ada, dia tercipta berproses aja secara alamiah. Terjadi ledakan besar, berawal dari singularitas namanya.
satu titik yang sangat panas, kemudian terjadi ledakan jedar gitu. Ya udah, gitu aja. Nah, tapi kita nanya, itu yang menyebabkan terjadinya itu siapa? Boleh nggak saya nanya kayak gitu? Masuk akal nggak itu pertanyaan? Masuk akal kan? Ada suatu kejadian, saya nanya sebabnya apa itu? Sebab yang ada di balik itu apa? Siapa yang menghendaki itu terjadi gitu loh. Itu pertanyaan masuk akal. Pertanyaan masuk akal. Pada akhirnya tidak ada jawaban lain yang lebih masuk akal kecuali kita mengatakan bahwa yang menjadi pencipta ini dia sempurna. Dia tidak bergantung kepada yang, karena kalau dia juga bergantung kepada yang lain bergantung kepada yang lain, yang lain bergantung kepada yang lain, ini bergantung kepada yang lain, terjadi yang namanya apa? Tasalsul, kebergantungan sebab akibat yang tidak ada akhir, dan itu mungkin atau mustahil? Mustahil, berarti harus berakhir pada satu wujud yang dia nggak disebabkan sama yang lain lagi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa harus Allah yang menciptakan alam? Karena itu jawaban yang paling masuk akal. Jawaban yang paling masuk akal. Karena kita cuma punya dua pilihan doang. Kalau ada pertanyaan siapa yang menciptakan alam, jawabannya cuma dua doang. Ima dia itu alam atau bukan alam, ya kan? Kalau alam, kan gak mungkin alam menjadi pencipta bagi dirinya sendiri. Kalau bukan alam, namanya apa? Namanya apa kalau bukan alam? Ya gak ada pilihan lain kecuali yang namanya Tuhan. Dan dia punya sifat-sifat seperti tadi. Dia punya kesempurnaan, karena kalau dia tidak sempurna, dia menjadi bagian dari alam. Alam semesta bergantung kepada yang lain. Berarti yang menciptakan alam tidak bergantung kepada yang lain. Kalau sudah tidak bergantung kepada yang lain, berarti dia tidak bermula, tidak berakhir. Dia maha kuasa, dia maha berkehendak, maha mas. Dan itulah yang dijelaskan dalam kitab-kitab akidah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada pertanyaan, sekali lagi, kenapa harus Allah yang menciptakan alam? Karena itu jawaban yang paling masuk akal. Paham? Kenapa harus Allah? Ya karena hanya Allah yang bisa. Kenapa enggak selain Allah? Ya udah sebutin aja. Apa? Selain Allah itu apa? Pohon. Kamu bilang pohon yang menjadi sebab utama. Kamu bilang setan. Kamu bilang jin. Setan, jin. Kamu bilang apa? Semua kan adalah makhluk. Iya enggak? Semuanya adalah makhluk. Gak mungkin menjadi sebab utama dari semua makhluk. Pasti yang menjadi sebab utama itu adalah Sang Khaliq. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jelasin dengan bahasa kamu. Nana, paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau ada orang ngajak debat sama kamu, kenapa harus Allah gitu? Ya udah, coba sebutin sesuatu yang lain selain Allah apa? Dia bilang A, dia bilang B. Oke, yang kamu bilang A ini sifatnya seperti apa? Dia bilang ya sama aja dengan alam semesta. Nggak masuk akal itu. Kan nggak mungkin ada sesuatu yang kita sebut sebagai alam, sebabnya adalah alam itu sendiri, kan nggak mungkin. Karena nggak mungkin sesuatu menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Nggak mungkin saya mengadakan diri saya. Gitu. Atau mungkin kau bayangin gini deh. Yang saya gambarin tadi itu, A bergantung kepada B bergantung kepada C bergantung kepada A. Itu mungkin atau enggak? Mungkin. Tidak mungkin. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pencipta alam semesta karena hanya Dia yang bisa melakukan itu. Ada orang yang mereka itu nggak mau nyebut nama Allah, nggak mau nyebut nama Tuhan gitu loh. Ya udah, kalau menurut kamu sebab utama itu bukan Tuhan, ayo kita debat aja kira-kira tuh yang menjadi sebab alam semesta itu sifatnya seperti apa gitu loh. Yang tadi kita bilang, pertama alam semesta dia punya kebergantungan, yang menciptakan alam pasti nggak punya kebergantungan. Wujudnya sempurna, berarti sifatnya juga harus sempurna. Ya kalau sudah punya kesempurnaan, dia maha kuasa, dia tidak bermula, tidak berakhir, maha berkehendak, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Itu apalagi namanya kalau bukan Tuhan, ya kan? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bissawab.